Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Ramadhani dengan NIM 1907030222. Di sini saya akan membuat video untuk menjawab beberapa soal UAS mata kuliah PSDP. Soal yang pertama, jelaskan mengapa pendekatan ekologis dan pendekatan administratif penting dalam mengelola kawasan pesisir. Jawabannya, dengan potensi yang demikian besar dan memiliki arti penting dalam konteks perekonomian bangsa, maka perencanaan pengelolaan yang berkelanjutan dari wilayah pesisir dan laut, khususnya perencanaan pengelola perikanan, menjadi sebuah kebutuhan mutlak. Fungsi perencanaan dan pengelolaan ini tidak hanya berdimensi fisik untuk menjaga kelestarian dan berkelanjutan sistem alam dan sumber daya perikanan, namun memiliki dimensi sosial karena berada di wilayah pesisir dan laut pun, yaitu komunitas pesisir yang telah berinteraksi secara dinamis dengan memanfaatkan sumber daya perikanan merupakan salah satu unsur yang perlu diperhatikan sehingga pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan dapat terwujud. Perencanaan pengelolaan perikanan Fisheries Management Plan dan rencana pengelolaan kawasan pesisir Coastal Management Plan dengan sendirinya merupakan alat penting untuk mengetahui dinamika masyarakat pesisir terkait dengan pola pemanfaatan dan apresiasi terhadap sumber daya pesisir dan laut, termasuk dalam hal ini sumber daya perikanan. Dengan adanya rencana pengelolaan perikanan yang sistematis, maka pengelolaan perikanan di suatu wilayah akan menjadi lebih efisien dalam konteks prosesnya untuk mencapai tujuan. Selanjutnya soal nomor 2. Kemiskinan masyarakat pesisir dipengaruhi oleh faktor budaya, struktural, dan faktor alam. Apa maksud dari ketiganya? Jawabannya, masyarakat pesisir merupakan sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir, membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya pesisir. Faktor penyebab kemiskinan struktural yaitu struktural sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. Kemiskinan faktor alam. Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang dialami seseorang karena faktor alam, salah satunya hama tanaman pada petani. Kemiskinan natural bisa juga terjadi karena bencana alam, cacat fisik pada individu, dan musibah-musibah yang menimpa individu. Kemiskinan natural membuat seseorang sulit untuk mengembangkan kemampuan dirinya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Soal nomor 3, langkah-langkah efektif apa yang diperlukan dalam memberdayakan masyarakat pesisir? Jawabannya, yang pertama, peningkatan pengetahuan dan teknologi pada masyarakat tentang konsep pesisir dan memberdayakan masyarakat, khususnya partisipasi masyarakat. Yang kedua, perbaikan akses jalan menuju kawasan pesisir, khususnya pantai, Kabupaten Jember, serta beberapa sarana-prasarana untuk menunjang pengembangan ekowisata pantai. Yang ketiga, penguatan kelembagaan kelompok masyarakat sebagai langkah optimalisasi kepengurusan kelompok usaha bersama KUB di pesisir. Yang keempat, pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, tempat perdaratan ikan. Yang kelima, identifikasi potensi sumber daya pesisir dan kebutuhan masyarakat yang berkelanjutan. Yang keenam, delinisiasi kawasan pesisir antar desa dan wilayah kecamatan. Dan terakhir, integrasi program pemberdayaan masyarakat pesisir antar stakeholder horizontal atau vertikal. Selanjutnya soal nomor 4. Faktor apa yang perlu diperhatikan dalam ekowisata pesisir? Jawabannya, yang pertama, faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor kelembagaan, faktor keamanan, dan faktor fasilitas.
Selanjutnya soal nomor 5. Apakah tradisi berburu paus tidak melanggar kaidah konservasi perairan pesisir? Jawabannya tidak. Contohnya itu pada masyarakat Lamera, mereka mempunyai suatu adat tidak menangkap paus jantan besar dan yang sedang hamil. Hukum adat tersebut sama dengan konsepnya pemerintah untuk melakukan observasi terhadap mamalia laut. Soal yang terakhir nomor 6. Bagaimana sejarah lahirnya tradisi Mane? Lahirnya tradisi Mane dilatar belakangi oleh sebuah gempa besar, dan gempa besar tersebut yang memicu tsunami pada tahun 1628. Akibat bencana alam ini pulau Kakorotan induk terbelah menjadi 3 pulau, yaitu Pulau Kakorotan, Pulau Sekian jawaban dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.